فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari Sahih Bukhari rahimahullahu taala. Al-hadisul hadi wal arba'un ba'da khamsimi'ah 541. Haddatsana Hafiz ibnu Umar. Hafiz bin Umar, beliau adalah Abu Umar al-Basri, siqah, guru dari Imam Bukhari. Guru Imam Bukhari ada yang namanya dibalik, yaitu Umar bin Hafiz bin Riyas. Tapi yang ini Hafiz bin Umar, wah dibolak-balik. Orangnya lain-lain tentunya. Tapi apa? Sama-sama orang Irak. Kemudian qala haddatsana Syu'bah. Ya, Hafiz bin Umar murid Syu'bah. Adapun kalau Umar bin Hafiz murid dari Hafiz bin Riyas dari A'mash. Nah, ini murid dari Syu'bah. Syu'bah ma'ruf. Syu'bah Ibnu Hajjaj Abu Bistam al-Basri, Amirul Mukminin fil hadis. An Abil Minhal. Abul Minhal ini jarang-jarang muncul ya. Namanya Sayyar ibnu Salamah al-Basri. Sayyar bin Salamah al-Basri siqah. Ada yang menulis terbalik, yaitu Yasar. Memang terkadang terbalik. Sayyar kan Yasar. Ini Iran kan ya? Ini Irak ya, Basri. Ini apa nih Orang-orang Basrah Irak. Siapa? Tak tahu. Mungkin karena banyak orang Persia tinggal di Irak. Kalau sekarang sih Iran ya, tapi banyak dulu yang tinggal di Irak. An Abi Barzah. Beliau adalah Abdullah bin Ubaid al-Basri radhiyallahu an. Ikut sejumlah perang bersama Nabi dan ikut bersama Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij di Nahrawan dan juga memerangi Khawarij di Ahwas dan seterusnya. Pahlawan perang, sahabat Nabi. Ceritanya bagaimana? Cerita beliau sekarang, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan sholat subuh. Wa ahaduna ya'rifu jalisah. Dalam keadaan salah seorang dari kami mengenal teman duduknya. Ya kalau lampu terang kan kenal teman duduk, Bang. Zaman dulu TNB belum sampai sana, belum banyak penerangan, sehingga boleh jadi orang tidak kenal. Tapi kata Abu Barzah, sampai-sampai teman itu boleh dikenali. Jadi walaupun matahari belum terbit, tetapi cuaca mulai nampak terang, cahaya-cahaya itu masuk, sehingga orang boleh mengenal teman duduk di sampingnya di dalam Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi jelas waktu itu masih kecil ya, bukan seluas sekarang. Kalau seluas sekarang tanpa lampu ya, di tengah mungkin tak nampak kita, kecuali kalau bumbungnya dibuka. Ini menunjukkan terkadang Nabi sholatnya adalah dalam keadaan sudah agak terang cuaca. Tapi seringnya dalam hadis Aisyah itu ketika masih gelap. Tapi ya sudah subuh ya, bukan malam, tapi sudah subuh di ufuk timur. Cuma secara umum masih gelap. Orang-orang nanti pulang dalam keadaan gholas, masih gelap. Cuma Abu Barzah menceritakan Nabi juga beberapa kali sholat dalam keadaan sebagian orang sudah kenal sebagian yang lain di dalam masjid. Wa yaqra'u fiha ma baina sittin ilal mi'ah. Wah, ini memang tak heran lah ya. Membaca dalam sholat subuh itu antara 60 hingga 100 ayat. Ya memang cuaca boleh terang dengan panjang yang seperti itu. Orang boleh mulai mengenal satu sama lain. 100 ayat sampai sepanjang apa? Wa kana yusolli zuhur. Kalau tadi subuh, kemudian beliau bercerita Nabi juga sering sholat zuhur idza zalatis syams, apabila matahari tergelincir ke arah barat. Ini berarti apa? Awal waktu zuhur memang. Wal asr, melakukan sholat asar. Wa ahaduna yadhabu ila aqsal Madinah. Dalam keadaan salah seorang dari kami, ini gambarannya, salah seorang dari kami pergi ke penghujung Madinah yang paling jauh. Wa raja, dan kembali lagi, tidak tahu jarak perjalanan berapa kilometer ya.
kota Madinah sampai ujung, kemudian balik lagi ke Masjid Nabawi. Wasyamsu hayyah, dalam keadaan matahari masih hidup. Gimana matahari hidup dan mati? Gambar maksudnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu matahari masih terang, masih putih. Kalau sudah kuning ya sudah tak boleh sholat untuk orang-orang yang tidak punya udzur. Yang punya udzur masih boleh. Dikatakan matahari masih hidup. Wa nasitu maqala fil maghrib. Kata salah seorang rawi, saya lupa apa yang dikatakan oleh Abu Barzah tentang waktu maghrib. Wala yubali bi ta'khiril isya ila sulusil lail, dan Nabi tidak peduli, tidak ambil berat kalau sholat isya diakhirkan ke sepertiga malam. Satu malam kira-kira berapa ya? 12 jam kan? Satu malam. Satu hari 12, satu malam 12. Kalau sepertiga berarti berapa? 4 jam. Kita nilai 4 jam mulai dari mana kira-kira ya? Misalkan maghrib jam berapa? 7. Anggap aja 7 misalkan lah. 7, 8, 9, 10, 11. Mungkin anggap aja sholat jam 11 mungkin ya. Perkiraan kalau di Malaysia. 11 kah atau 11 lewat sedikit. Kalau kita sholat isya jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu waktu ittirar. Untuk orang yang ada udzur boleh, karena belum subuh kalau di Malaysia. Tapi kalau untuk yang tidak ada darurah, tak boleh, harus waktunya adalah sampai tengah malam. Jam 12. Ya, mungkin 12 ke jam 1 diperkirakan tengah malam. Tapi di Malaysia habis lagi belum azan subuh isya. Itu bahaya bagikan orang yang sholat asar dalam keadaan matahari sudah kuning. Itu kalau tak ada udzur tidak sah. Waktu ittirar, ikhtiar. Waktu ikhtiar boleh, waktu untuk ittirar sudah tak boleh, kecuali untuk orang yang ada udzur dan sebagainya. Kadang-kadang dia pernah jam 10 dia tidur. Itu dimaafkan, tak sengaja, terlanjur keletihan. Ya sudah mengamalkan hadis Nabi, kalau terlalu ngantuk sudah tidur dulu. Kalau di Indonesia ni yang paling enjoy sekali solat isya lah, boleh sampai subuh. 5.30 boleh lagi subuh, kan? Bahaya kalau tak ada udzur, bahaya. Takutnya tidak sah sholatnya. Karena Nabi mengajarkan waktu isya yang terbaik adalah kalau diakhirkan, yaitu di tengah malam, muntasofil lail. Jadi akhir waktu isya adalah tengah malam untuk orang yang tak ada udzur. Yang ada udzur dimaafkan untuk sampai sebelum subuh. Malaysia ni waktu terus masuk. Betul. Itu lebih selamat. Habis itu mungkin terus tidur kalau Jam ngantuk. subuh elok dilewatkan sedikit setengah jam. Yang penting hati-hati kalau memang kita takut ini gelap sangat, diakhirkan sedikit. Karena Nabi mengatakan asfiru bis-subuh fa innahu aktsaru ajran, yaitu kerjakan sholat subuh ketika jelas, karena ini lebih banyak pahalanya daripada tak jelas kita ragu-ragu, diakhirkan sedikit. Dia nampak masih terang, foto dah terang. Itu baik. Masih dalam nampak boleh. Iya. Kalau kita tahu ini memang sudah subuh, lihat tandanya, tak masalah. Tapi kalau kita khawatir belum jelas, tunggu sampai jelas. Nabi mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr, sehingga jelas bagi kalian fajar. Tengok ada benang putih dari benang hitam. Tunggu sampai jelas bagi kita. Yang kisah tu pun sahabat pun memahami, ada seorang sahabat memahami lain Itu iya. benang putih. Betul-betul diletak di bawah bantal. Menunggu benang putih. Iya, menunggu cuaca terang sampai jelas benangnya. Padahal maksudnya bukan benang betul-betul. Baik, sahabat Nabi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Adi Hatim. Iya. Rasulullah menafikan itu bukan maksud begitu. Iya, Rasul mengatakan kalau begitu bantalmu luas. Gimana bantal boleh menutupi fajar? Luas sekali bantalmu. Baik, kemudian dikatakan di sini summa qala, kemudian kemudian Abu Barzah mengatakan ila syatril lail, hingga tengah malam. Antara sepertiga malam pertama hingga tengah malam. Waktu terbaik memang tengah malam untuk sholat isya, jika tidak menyusahkan umat, kata Nabi dalam hadis Abi Musa itu. Cuma kalau Nabi terus-menerus sholat isya di tengah malam, muntasofil lail, banyak umat yang nanti keletihan, kesusahan, nunggu jam 12 kan, nunggu jam 1, mereka akan susah.
gitu. Iya, makanya banyak yang tak kuat. Nabi wanita dan anak-anak tertidur. Sampai Umar mengatakan, wahai Nabi, anak-anak dan perempuan sudah pada tidur. Nah, Nabi segera keluar untuk sholat. Biar orang-orang segera selesai sholat, terus tuh dah rehat di rumah. Baik. Kemudian dikatakan di sini waqala Mu'ad al-Ambari, ini berarti dalam riwayat yang lain untuk menguatkan riwayat Hafiz bin Umar. Qala Syu'bah berkata, summa laqituhu marrah. Kemudian suatu ketika saya jumpa beliau, yaitu Abul Minhal. Kita tahu Syu'bah dia tidak rela untuk meriwayatkan suatu hadis sehingga dia mendengar dari guru tadi 2 kali minimal demi menjaga kesahihan hadis. Saya harus 2 kali menanyakan pada dia. Nah ini makanya dia datang lagi kepada Abul Minhal, Sayyar bin Salamah itu untuk menanyakan lagi masalah hadis itu. Faqal, kali ini Abul Minhal mengatakan au sulusil lail, atau sepertiga malam, yaitu mungkin ragu apakah ada satrul lail atau tidak, tapi tak masalah. Ini waktu jam berapa? 1/3 malam? Sepertiga malam, mungkin jam 11 misalkan. Nah, kalau tengah malam mungkin jam 12 ke jam 1-nya, tergantung itu ya. Mulai waktu maghrib bila. Yang sholat tahajud tuh kita tunggu kita tidur dulu ya? Tak ada satu dalil yang mewajibkan tidur dulu. Karena yang namanya tahajud adalah tarkul hujud. Hujud adalah naum, meninggalkan tidur. Tidak disyaratkan tidur, yang penting qiyamul lail. Mana lepas isya itu sebelum boleh tahajud? Boleh. Sejak lepas isya hingga menjelang subuh, itu memang waktu tahajud. Sekarang jam 8 tuh. Jam 9 boleh tahajud? Boleh. Yang penting sudah sholat isya duluan. Tidak harus tidur dulu. Bukan syarat tidur lah. Bukan. Cuma yang terbaik memang apa? Sepertiga malam terakhir. Nabi mencontohkan tidur dulu memang. Tapi tidak menjadikan itu sebagai syarat sah. Bangun awal lah di masjid lah. Betul. Subuh jam 6. Jam 5.45 itu masih lagi boleh tahajud. Boleh. Karena jelas kalau di Malaysia belum subuh jam segitu. Apakah kita akan baca lagi atau cukup? Cukup ya. Ini untuk besok aja. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Berkaitan sholat isya tengah malam. Ya, iya betul. Istilahnya hadisnya menyebut itu, cuma tajuk yang dipakai Imam Bukhari masih masalah duhurnya, lafaz duhur. Nanti isya ada tajuk khusus. Ini berkaitan isya. Hadisnya memang menceritakan ini. Karena isyanya boleh tengah malam ataupun 1/3 malam. Iya. Awal malam pun boleh. Awal malam dalam artian syafaq sudah hilang di barat, boleh. Nah, paling akhir isya adalah jam 12. Ya, untuk orang yang tidak ada udzur, waktu terakhir adalah tengah malam. Tergantung tengah malam 12 ke 1. Sengaja solat isya ini panjang pagi itu selagi belum subuh boleh isya. Dia mungkin belum tahu hadisnya. Kebanyakan Malaysia punya kan. Kenapa kau panjang malam kita boleh rehat, esok 5.30 boleh isya. Bahaya. Kalau ada azan, wajib dia mendatangi masjid yang mengumandangkan azan. Wajib mendatangi jamaah untuk orang yang laki-laki yang ini. Adakah solat batal tu? Tidak sah. Sebagaimana sholat asar ketika matahari sudah menguning. Karena apa? Jibril mengatakan, yaitu hari pertama Jibril sholat di awal asar, yaitu tatkala panjang bayang-bayang orang sudah sedikit lebih panjang dari orangnya. Kemudian hari kedua Jibril mengimami sholat asar ketika bayang-bayang 2 kali lipat, yaitu matahari masih putih tapi sudah hampir kuning. Nah, Jibril mengatakan bainahuma waqtuha. Di antara ini dan inilah waktunya. Jam 6.45 itu sudah habis asar lah. Tergantung, kalau memang sudah mulai kuning sudah habis. Jam 7 itu sudah maghrib. Kalau kuning itu tak boleh sudah. Kecuali untuk orang yang ada udzur, itu waktu ittirar. Nah, demikian pula untuk isya, waktu ittirar adalah setelah tengah malam hingga terbit fajar. Hanya untuk orang yang ittirar, yang terpaksa. Yang tidak ittirar tak boleh, waktunya sudah habis.
Kecuali kalau dia belum tahu, dia menyangka, oh masih boleh terus. Nah, namanya tak tahu dimaafkan. Tapi dimaafkan, tapi apakah berpahala? Tak berpahala. Cuma dia tak dosa karena belum tahu. Di Malaysia kepahaman begitu. Nah, itu. Oh, Isyak banyak kan. 5,5 sempat lagi. Iya, menyangka sudah mengumpulkan pahala banyak, padahal tidak memenuhi syaratnya. Iya. Dimaafkan tetapi tidak berpahala karena menyelisihi waktunya. Kalau di Malaysia ni ikut waktu-waktu kan. Waktu sembahyang asar tu 4.25 lah. 4.20 lah sekarang. Maghrib 7 lah, jam 7 kan. Maknanya boleh kan asar tu jam 6.50. Tinggal ditengok, kalau sepertinya matahari sudah menguning tak boleh, kecuali yang terpaksa. Itu dah kuning. Kalau kuning tak boleh. Kalau masih putih boleh. Tapi kefahaman di Malaysia, selagi tak azan maghrib itu masih lagi azan. Padahal Nabi mengatakan itu sholat munafikun. Sholat matahari sudah kuning, sudah merah, sholatnya munafikun. Malas. Ada panggilan azan tak mau datang. Ya memang harus baca buku-buku hadis lagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.